Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kami dengan anggotakan saya sendiri Muhammad Yusri dengan NIM akhir 008 Dan dengan saya Ahmad Tian Dianazar dengan NIM 23 dan NIM akhir 131. Dengan saya Fipal Faridin Hidayat dengan NIM awal 23 dan NIM akhir 140. Saya Muhammad Anwar dengan NIM 23011. Dan saya Tanji dengan NIM 23045. Oke, untuk bab 1 akan dibahas oleh teman kita yaitu Anwar. Ya baik, yang pertama di sini terkait latar belakang. Transformasi digital yang masif dalam satu dekade terakhir ini telah membawa banyak kemudahan dalam transaksi keuangan melalui teknologi finansial atau fintech. Namun, perkembangan ini juga memicu munculnya berbagai bentuk kejahatan cyber. Salah satunya adalah serangan berbasis rekayasa sosial seperti phishing. Phishing merupakan metode penipuan yang dilakukan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban agar memberikan informasinya, seperti kredensial akun atau data finansial. Di sisi lain, scam by team merupakan teknik pertahanan aktif yang relatif baru namun menjanjikan, yang bertujuan untuk membalas dan menyita waktu serta sumber daya para penipu. Dalam konteks keamanan fintech, kedua isu ini menjadi sangat relevan. Sistem fintech yang didesain untuk efisiensi dan kenyamanan seringkali justru membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan kelemahan manusia sebagai titik masuk. Oleh karenanya itu, kajian terhadap faktor-faktor kerentanan pengguna dan efektivitas sistem pertahanan seperti scam by team menjadi sangat penting untuk dipahami secara mendalam guna merumuskan strategi mitigasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi kerentanan pengguna terhadap phishing berdasarkan studi eksperimen. Yang kedua, sejauh mana pendekatan scam baiting otomatis dengan teknologi AI seperti ChatGPT maupun mampu mengacu operasi penipu daring. Yang ketiga, bagaimana perbandingan aktivitas pendekatan pasif atau pencegahan berbasis pengguna dan aktif atau scam baiting dalam menghadapi serangan cyber terhadap sistem fintech. Selanjutnya untuk tujuan yang pertama di sini menganalisis faktor demografis dan kognitif yang mempengaruhi kerentanan terhadap serangan phishing. Yang kedua, mengevaluasi performa sistem scam baiting otomatis dalam menjaga keterlibatan penipu dan mengurangi risiko terhadap pengguna kita. Dan yang tujuan yang terakhir, yang ketiga, membandingkan kekuatan dan kelemahan pendekatan pasif dan aktif dalam konteks pertahanan keamanan fintech. Oke, untuk bab yang kedua itu akan disampaikan oleh teman kami yaitu Tian. Baik, barusan sudah dijelaskan tentang pendahuluan yang dimana ada latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan dari laporan tersebut tentang perbandingan dua artikel yang telah kita ambil yaitu tentang baiting. Di bab 2 itu sendiri yaitu untuk ringkasan isi artikel jurnal tersebut, yang pertama itu ada artikel yang pertama itu baiting the hook factor impacting susceptibility to phishing attack, di mana artikel ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengenai halaman phishing melalui studi berbasis web dengan 382 partisipan. Para peserta diuji dengan serangkaian gambar halaman login Facebook, legit dan palsu, dan diminta untuk menentukan apakah mereka bersedia memasukkan kredensial mereka. Seperti halnya di Facebook itu biasanya kita memasuki link-link yang dimana dari link tersebut itu meminta untuk login username kita dan sandi Facebook kita.
Dan hasilnya yaitu untuk hasil dari artikel ke-1 ya, yang ini hanya 25% peserta yang berhasil mencapai tingkat deteksi phishing di atas 75%. Dan faktor demografis seperti gender dan pengalaman pengguna komputer berpengaruh signifikan terhadap tingkat keberhasilan. Pop-up berbasis phishing lebih sukses dibanding bentuk lainnya. Efek kognitif seperti anchoring, yaitu ketergantungan pada informasi awal, juga sangat berpengaruh. Dan pelatihan anti-phishing yang pernah diikuti oleh sebagian kecil peserta tidak menunjukkan korelasi kuat dengan keberhasilan. Jadi dapat disimpulkan untuk studi ini bahwa desain teknis sistem perlindungan harus didampingi dengan pendekatan edukasi berbasis pemahaman psikologis dan perilaku pengguna. Dan selanjutnya yang artikel kedua itu kami mengambil judulnya Automatic Scan Baiting Using ChatGPT yang ditulis oleh Bajaj dan Edwards 2023. Penelitian ini di artikel kedua ini mengevaluasi dua sistem otomatis berbasis ChatGPT dalam merespon email scam secara acak untuk menyita waktu para scammer. Sistem diuji selama 1 bulan terhadap 819 scammer email. Yang diuji ini ada 3, yaitu yang pertama ChatReplier 1. ChatReplier 1 itu menggunakan instruksi deskriptif untuk meniru perilaku korban yang mudah dibujuk. Yang ChatReplier kedua itu menggunakan contoh nyata percakapan scam baiting sebelumnya itu sebagai short form. Yang ketiga itu kontrol, sistem template acak berbasis klasifikasi kategori penipuan, di mana hasil dari studi tersebut dapat dihasilkan, yaitu ada 4. Yang pertama itu ChatReplier 1 menghasilkan 93 percakapan valid dan 501 respon dari scammer, durasi maksimal 27,5 hari. Yang kedua, hasil kedua yaitu ChatReplier 2 menghasilkan percakapan yang lebih singkat dan jumlah respon lebih sedikit. Yang ketiga, ChatGPT secara signifikan lebih mampu mempertahankan percakapan dibanding metode template. Yang keempat, tantangan seperti pengungkapan identitas model sebagai AI dan pemberian data palsu menjadi kelemahan utama. Jadi kelemahan utamanya yaitu pemberian data palsu dengan model sebagai AI. Dan penelitian ini juga cukup efektif untuk mengalihkan perhatian scammer dari target nyata. Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi setelah bab 2 membahas ringkasan isi artikel dari kedua jurnal itu, bab ketiga ini akan membahas analisis kritis dari kedua jurnal itu. Yang pertama itu ada perbandingan pendekatan dan fokus penelitian. Artikel Luga et al. 2016 menggunakan pendekatan eksperimental berbasis pengguna untuk mengevaluasi bagaimana karakteristik demografis dan psikologis mempengaruhi kemampuan mendeteksi phishing. Pendekatan ini bersifat pasif dan observasional dengan fokus pada respon manusia terhadap halaman web. Sebaliknya, artikel Bajaj dan Edwards 2023 ini menerapkan pendekatan aktif dan intervensional dengan sistem AI ChatGPT yang secara otomatis membalas email secara scam guna menyita waktu pelaku. Ini adalah bentuk kontrol ofensif, strategi yang belum umum diterapkan dalam konteks sebagai keamanan fintech. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan dua sisi strategi keamanan, yaitu preventif berbasis pengguna Luga et al. Terus yang kedua itu defensif aktif berbasis sistem dalam Bajaj dan Edwards. Terus ada kekuatan dan kelemahan masing-masing artikel.
yaitu dari segi ada aspek kekuatan. Yang pertama, Luga et al. Itu data empiris dan manusia nyata dan validasi tinggi. Kedua, budget Edward 2023 itu dari segi kekuatan inovatif menunjukkan efektivitas teknologi AI dalam keamanan. Terus dari aspek keamanan, yang jurnal Luga et al. Itu tidak menyarankan solusi dan teknis kontrak. Terus yang kedua, budget dan Edward itu masih memiliki resiko etis dan konsistensi AI. Terus dari segi aspek kontribusi utama, jurnal Luga et al. Ini memetakan faktor kognitif dalam kerentanan phishing. Sedangkan jurnal Budget dan Edward ini menawarkan implementasi nyata sistem pertahanan otomatis. Terus dari aspek keterbatasan metodologis, jurnal Luga et al. Ini sampel geografis terbatas dan bias platform. Sedangkan jurnal kedua tidak menyertakan percakapan dengan memori kontekstual. Terus ada aspek relevansi terhadap vintage. Jurnal pertama tinggi untuk aspek edukasi dan penggunaan akhir. Sedangkan jurnal kedua ini tinggi untuk sistem keamanan dan corporate vintage. Terus ada dampak terhadap sistem vintage dan pengguna. Bagi pengguna, hasil studi juga menunjukkan bahwa banyak individu masih gagal membedakan antara situs phishing dan asli. Bahkan dengan indikator visual sederhana, ini menandakan bahwa intervensi edukatif perlu didesain ulang agar lebih aplikatif dan responsif terhadap cara kerja pengguna sehari-hari. Misalnya simulasi atau gamifikasi. Bagi sistem vintage, penelitian Budget dan Edward ini memberikan peluang baru dalam pertahanan proaktif. Dengan memanfaatkan AI untuk membalas email scam, sistem dapat mengurangi waktu yang dialokasikan penipu untuk mencari korban sungguhan. Ini menjadi potensi penting untuk integrasi dalam sistem anti-spam internal atau gateway email vintage. Namun perlu dicatat bahwa penerapan sistem scam baiting berbasis AI juga harus tunduk pada standar etika dan legalitas yang ketat, terutama melibatkan manipulasi komunikasi dan pelaku kejahatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, untuk bab yang selanjutnya yaitu implikasi dan rekomendasi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mulai dari latar belakang, terus perbandingan, terus analisis kritis, di sini kita akan membahas tentang implikasi dan rekomendasi dari perbandingan dua jurnal yang telah kita teliti. Untuk jurnal yang pertama itu kita dapat disimpulkan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya tidak berhubungan langsung dengan baiting, tetapi itu pendekatan yang pendekatan terhadap faktor-faktor baiting terhadap penyebaran phishing yang ada di media sosial. Sedangkan untuk yang jurnal kedua yaitu pencegahan menggunakan teknologi berbasis AI atau dalam konteks ini ChatGPT untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi untuk implikasi dari apa yang telah kita teliti sebelumnya, tak dapat dipungkiri lagi sebuah sistem yang canggih dan terbaru itu memiliki tantangan dengan seiring meningkatnya perkembangan digitalnya yang membuatnya lebih rentan terhadap serangan cyber seperti yang kita sebutkan tadi, phishing, baiting, dan sejenisnya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan fintech, khususnya di Indonesia, untuk mematuhi peraturan keamanan data yang berlaku untuk melindungi informasi pengguna dan untuk menjaga kepercayaan pelanggannya sendiri. Untuk mengatasi isu ini, strategi mitigasi yang disarankan termasuk pelatihan, kesadaran keamanan yang berkelanjutan bagi karyawan dan pengusaha di bidang fintech, sehingga mereka dapat menggali praktik keamanan yang lebih baik dan memahami cara mengidentifikasi serangan-serangan phishing berbasis social engineering. Selain itu, penerapan autentikasi dua faktor atau multifaktor sangat dianjurkan untuk meningkatkan keamanan dalam akses akun pengguna. Implikasi bagi keamanan fintech di Indonesia yaitu penguatan pertahanan aktif. Penggunaan teknik scam baiting otomatis dapat mengalihkan perhatian penipu dan mengurangi jumlah potensial yang merupakan kunci meningkatkan keamanan fintech. Seperti yang kita sebutkan tadi, di dalam jurnal itu menggunakan ChatGPT model AI yang bisa membalas secara otomatis pesan-pesan yang dianggap sebagai scam.
yaitu mencegah kerugian finansial dengan mengurangi kepadatan target dan layak bagi penipu. Sistem ini bisa secara signifikan mengurangi kerugian finansial yang dialami oleh pengguna fintech sendiri. Yang ketiga, peningkatan kesadaran pengguna. Memanfaatkan umpan balik dari interaksi sistem dapat membantu dalam menciptakan edukasi pengguna tentang modus penipuan yang umum terjadi. Berkaitan dengan sebelumnya, yaitu tentang edukasi terhadap pelanggan dan juga karyawan-karyawan yang berkecimpung di dunia fintech. Umpan balik dan interaksi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dapat dijadikan pelajaran untuk mencegah kesalahan yang terjadi di masa yang akan datang. Strategi mitigasi yang disarankan. 1. Yaitu implementasi sistem pemberitahuan. Perusahaan fintech dapat mengembangkan sistem notifikasi untuk pemberian pengguna tentang potensi penipuan dan memberi mereka panduan untuk menghindarinya. Ini poin yang bisa dijadikan penting bagi perusahaan-perusahaan, yaitu memberikan notifikasi atau pendeteksi terhadap scam-scam yang ada di aplikasinya. Kedua, pengembangan algoritma pendeteksi penipuan, mengintegrasikan pelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola penipuan dalam transaksi, dapat mencegah serangan lebih awal sebelum korban terpengaruh. Berkaitan dengan yang sebelumnya, ini yang mengembangkan algoritma yang lebih canggih. Yang ketiga, kolaborasi antar perusahaan, membangun jaringan kolaboratif antar lembaga fintech untuk berbagi data dan pengetahuan tentang metode-metode penipuan yang baru. Karena dalam konteks internet itu penipuan itu tidak selamanya sama, tapi setiap suatu waktu penipuan itu mengupgrade diri untuk menjadi lebih susah untuk ditangani dan dikenali. Maka perlu kolaborasi antara perusahaan di mana untuk mendeteksi hal ini. Untuk rekomendasinya, dari sisi teknis, adopsi sistem pendeteksian dan pencegahan intrusi dapat membantu memantau aktivitas mencurigakan dalam sistem, serta implementasi enkripsi end-to-end akan melindungi data sensitif selama transmisi dan penyimpanan. Di sisi non-teknis sendiri, penting untuk melakukan kampanye kesadaran publik yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keamanan online dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah serta otoritas keuangan untuk berbagi informasi mengenai ancaman keamanan dan pengembangan kebijakan yang relevan. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, perusahaan fintech Indonesia dapat meningkatkan tingkat keamanan sistem mereka dan memperkuat kepercayaan pengguna. Rekomendasi teknis berdasarkan jurnal yang kedua, yaitu integrasi AI dan pembelajaran mesin. Perusahaan perlu memanfaatkan teknologi AI seperti ChatGPT untuk menyaring dan merespon pembicaraan penipu secara otomatis, membantu dalam mengelola komunikasi risiko. Dua, itu meningkatkan keamanan identitas digital, mengembangkan teknologi autentikasi 2 faktor dan biometrik untuk melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Yang tiga, memantau berkelanjutan, mengimplementasikan sistem pemantauan yang selalu aktif untuk mendeteksi perilaku transaksi yang mencurigakan dalam waktu nyata. Rekomendasi non teknis untuk perusahaan fintech khususnya di Indonesia yaitu edukasi pengguna, meluncurkan program edukasi yang bisa menjelaskan prosedur penipuan yang umum beserta cara melindungi diri yang dapat membantu mengurangi jumlah korban. Yang kedua, kampanye kesadaran masyarakat, mengadakan campaign tentang kesadaran nasional kepada masyarakat nasional untuk membuat masyarakat lebih peka terhadap penipuan dalam jaringan, termasuk penipuan investasi dan kencan daring yang sering kita temui di sekitar kita. Ketiga, pelatihan karyawan, menyediakan forum pelatihan untuk pegawai tentang penanganan kasus penipuan dan cara berinteraksi dengan pengguna untuk membangun rasa aman. Begitulah dari apa yang kita dapatkan dari 2 jurnal yang kita teliti sebelumnya tentang implikasi dan rekomendasi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya yang telah menjelaskan tentang perbedaan atau perbandingan dari kedua jurnal tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada bab 5, yaitu akhir dari kesimpulan untuk yang membahas tentang pembahasan tentang materi kali ini. Nah, untuk kesimpulan tersendiri yaitu untuk penelitian pertama yaitu menyoroti kerentanan berkelanjutan pengguna terhadap serangan phishing
meskipun telah ada upaya pencegahan. Nah, tingkat deteksi phishing yang relatif rendah, terutama pada serangan berbasis pop-up, mengidentifikasikan perlunya strategi yang lebih efektif. Nah, faktor demografi seperti jenis kelamin dan pengalaman pengguna komputer juga berperan dalam kemampuan deteksi. Nah, penelitian ini mengarah pada pengembangan solusi teknis dan edukatif yang lebih personal untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan deteksi phishing di kalangan pengguna. Dan untuk penelitian kedua, itu mengeksplorasi potensi ChatGPT dalam pemancingan, penipuan atau scam baiting, menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan metode sebelumnya dalam memicu respon dan penipu. Nah, namun tentang tantangan seperti risiko pengungkapan identitas, AI dan keterbatasan teknis terkait panjang pesan perlu diatasi. Nah, penelitian ini merekomendasikan pengembangan lebih lanjut dalam instruksi model. Nah, penanganan teks yang lebih canggih dan uji coba dengan durasi yang lebih panjang untuk memahami dinamika penipuan dan strategi engagement yang efektif. Nah, secara keseluruhan, kedua penelitian ini menyoroti tantangan yang berkelanjutan dalam menghadapi ancaman penipuan daring. Nah, penelitian pertama fokus pada kerentanan manusia terhadap phishing dan perlunya solusi yang disesuaikan untuk meningkatkan pertahanan pengguna. Sementara penelitian kedua mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan sebagai alat untuk melawan penipuan melalui scam baiting dengan mengidentifikasi potensi tantangan dalam implementasinya. Kedua area penelitian ini penting dalam upaya kolektif untuk mengurangi dampak negatif penipuan daring di era digital, termasuk dalam konteks fintech. Nah, demikianlah pemaparan materi tentang perbandingan dua jurnal yang telah ditelaah oleh kelompok kami. Dan saya sendiri Muhammad Isri, Dan saya Ahmad Yandi Al-Azhar. Saya Muhammad Anwar. Saya Rizal Hidayat. Saya Taji. Pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.